dalam rangka memperingati Al-Isra wal Mi'raj dan juga berkenaan dengan program safari dakwah kami bersama Diniyah Wafakir. Kalau kita membicarakan Al-Isra wal Mi'raj, itu artinya kita membicarakan dua kejadian yang berbeda. Isra adalah perjalanan yang sifatnya horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu adalah perjalanan yang sifatnya vertikal dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau kita menelisik di antara sebab musabab kenapa Nabi Muhammad SAW diisrakan atau dimi'rajkan, ini tentu akan menjadi pembahasan yang tidak sedikit. Karena Nabi SAW ini adalah kesayangannya Allah. Tidak ada di alam semesta ini yang lebih disayang oleh Allah dari Nabi besar Muhammad SAW. Pada tahun 10 kenabian, Nabi SAW mendapati beberapa kejadian yang menyayat kalbu beliau. Yang pertama, wafatnya paman beliau Abu Thalib. Kalau kita berbicara tentang paman Nabi SAW yang satu ini, maka kita akan dapati para ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan Abu Thalib ini adalah ahli surga karena riwayat dari Abbas paman Nabi SAW, ya Muhammad, innahu qad qala kalimatan amartana biha. Wahai Muhammad, sesungguhnya Abu Thalib itu sudah bersyahadat. Ini adalah pendapat kalangan beberapa mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Syekh Ali Jum'ah dan para habaib dari kalangan Alawiyin. Para habaib dari kalangan Alawiyin yang berasal muasal dari Hadramut meyakini bahwasanya Abu Thalib ini adalah orang yang selamat. Namun ada beberapa orang juga yang tidak meyakini demikian. Akan tetapi hal ini bukan merupakan aslun min usuliddin, bukan satu hal yang merupakan pokok agama. Jadi kalau kita tidak meyakini keduanya, tidak masalah. Ada posisi tengah yang disebut dengan tawakuf. Yang kedua, ini yang paling betul-betul menghancurkan sisi emosional Nabi SAW. Pada tahun 10 kenabian wafatnya Siti Khadijatul Kubra, Ummuna Khadijah. Kenapa Siti Khadijah ini begitu berarti dan berharga? Masya Allah. Para ulama mengatakan Nabi itu kepada Siti Khadijah tidak pernah meminta jadi suami, tapi tidak pernah seumur hidupnya meminta. Kita bisa bayangkan dari pernikahan Nabi Muhammad SAW 25 tahun, tidak sedikit pun Nabi pernah mengatakan aku lapar, tolong hidangkan makan. Tidak satu kali pun Nabi pernah mengatakan aku haus, tolong hidangkan air minum. Tidak sekalipun Nabi SAW mengatakan aku capek, tolong pijiti tubuhku, tolong siapkan ini dan itu. Tidak pernah. Seumur hidup Rasul tidak pernah memerintah kepada istrinya. Kenapa? Karena sebelum Rasul mengatakan apapun, meminta apapun, membutuhkan apapun, Siti Khadijah pasti sudah memberikan kebutuhannya. Kita tidak bisa membayangkan bapak-bapak, kalau kita 25 tahun hidup bersama sesosok manusia yang mengerti kita bahkan sebelum kita bicara. Sebelum kita meminta air minum, ini air minum sudah ada di hadapan kita. Sebelum kita meminta makanan, makanan sudah ada di hadapan kita.
Sebelum kita meminta kebutuhan biologis sudah dihidangkan di hadapan kita. Dan tiba-tiba sosok tersebut diambil dari hidup kita. Betapa beratnya dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dua figur yang selama ini paling terdepan, paling utama, paling membela perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW harus diambil. Ini pelajaran bagi ibu-ibu khususnya. Kalau mau disayang sama suami, mau dicintai sama suami, berusahalah mengerti suami bahkan sebelum suami meminta. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita lihat di dalam ayat tersebut, surat Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yuk kita lihat di dalam ayat ini Allah mengatakan subhana. Subhana itu maknanya maha suci. Kalau dalam ilmu nahwu i'rabnya maf'ul mutlaq mansub wa taqdiruhu usabbihu. Artinya dari awal Allah Subhanahu wa taala memulangkan Isra wal Mi'raj itu semua hakikatnya tentang kekuasaan Allah. Jangan sampai ada yang suuzon kepada saya gitu. Jangan sampai ada yang berani buruk sangka kepada saya. Jangan sampai ada yang mensifati saya tidak sebagaimana mestinya. Ini pentingnya kita belajar ilmu tauhid. Kita ini berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanalladzi asra, memperjalankan. Ini juga tentang Allah. Karena kalau tidak ada Allah, tidak ada yang memperjalankan. Dua kali itu Allah sebut. Bi'abdihi, hambanya. Nyanya kembali lagi kepada Allah, 3 kali disebut. Lailan, kata malam ini disebut di banyak tempat di dalam Al-Quran hadirin. Malam hari seperti ini tidak sama dengan siang. Kalau kita mau jujur, kekuatan malam ini tidak sama dengan siang hari. Wali Allah itu pengangkatannya terjadinya di malam hari. Nggak pernah Allah mengangkat seorang wali, menobatkan seorang wali kecuali di malam hari. Saking pentingnya waktu malam sampai Allah sebutkan di dalam ayat ini. Guru kami Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab mengatakan, kullama zadat qira'atul mu'min lil Qur'ani bil lail zadat tisaquhu ma'al alam. Setiap kali bertambah bacaan Al-Quran kita di malam hari, maka pada siang harinya Allah akan menjadikan alam semesta berkonspirasi untuk menjadikan kita pemenang. Jadi Isra ini sebenarnya awalnya tentang Allah, supaya kita ini bertauhid dengan benar. Kalau kita meyakini Allah mampu memperjalankan Nabi Muhammad SAW yang nanti ceritanya akan kita kupas secara lengkap, insya Allah selesainya jam 2 malam. Jadi kata panitia bib yang lama siap. Ini mukadimah aja belum, ayat aja belum selesai ditafsirin. Jangankan ditafsirin, diterjemahin aja belum ya. Saya lihat di belakang kayaknya sudah ada yang bawa bantal guling, siap iktikaf di masjid insyaallah. Shallallahu alaihi Muhammad. Tayyib. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Kita kenal istilah Masjidil Haram, bukan masjid yang haram. Artinya masjid yang suci. Kenapa dikatakan suci? Karena disucikan. Di situ kita tidak boleh bertengkar. Di situ kita tidak boleh berjualan. Di situ kita tidak boleh
memukul, di situ kita tidak boleh mencaci maki, di situ kita tidak boleh berlaku jujur dan lain seterusnya. Itu masjid disucikan sama Allah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-aqsa itu artinya masjid yang jauh, masjid yang jaraknya tidak dekat. Al-aqsa ujung. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada masjid Al-Mansur. Kalau dulu udah ada masjid Al-Mansur, ya mungkin yang dinamakan Masjidil Aqsa itu ya Masjid Al-Mansur. Tapi satu-satunya masjid yang ada di zaman itu yang paling jauh itu Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Yang sekitarnya itu sudah kami berkahi. Kenapa? Sekitar Masjidil Aqsa itu nggak terhitung jumlah para anbiya yang dikubur. Yang kita tidak tahu jumlahnya berapa, puluhan ribu dikuburkan di sekitar Masjidil Aqsa. Komplek Masjidil Aqsa itu luas, sangat luas. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Artinya kalau Nabi SAW saja mampu diperjalankan pada satu kesempatan yang pada waktu itu dianggap mustahil, maka Allah pun mampu merubah keadaan kita, mampu merubah kemiskinan menjadi kekayaan. Syaratnya kita harus mau latihan. Saya sering bilang, kalau orang mau pinter harus banyak latihan. Mau bisa tinju harus banyak latihan tinju. Mau bisa sepak bola harus banyak latihan sepak bola. Mau jadi juara kaya, latihan kaya. Kaya ini ada latihannya. Gimana latihan kaya? Harus kita banyak memberi. Orang yang terbiasa memberi, ini ada harapan jadi juara kaya. Jangan kita latihan miskin. Gimana latihan miskin? Udah punya tapi masih minta. Itu namanya orang latihan miskin. Ini ada cikal bakal jadi juara miskin. Bisa merubah kebodohan kita menjadi kealiman, bisa merubah keterbelakangan kita menjadi ketermajuan. Singkatnya, Al-Isra wal Mi'raj ini memberikan positivisme kepada kita. Jangan sampai putus asa dan menyerah. Lihat Nabi dalam keadaan terpuruk 3 tahun diboikot, perutnya diganjal pakai buah-buah batu besar. Para sahabatnya banyak yang mati kelaparan. Semua sektor, semua perdagangan, industri habis, birokrasi terputus. Orang datang ke Makkah tidak boleh melakukan transaksi dengan umat Islam. Ini sangat memukul setiap sendi keberagamaan dan juga sosial politik umat pada saat itu. Tapi Nabi tidak pernah putus asa. Sekarang kita masuk ke dalam bagian ceritanya. Karena menceritakan kisah Al-Isra wal Mi'raj ini penting. Kita kenal di luar sana ada kalangan yang membid'ahkan peringatan Al-Isra wal Mi'raj. Betul? Bid'ah katanya. Nanti Maulid Nabi dibilang bid'ah lagi. Nanti nisfu Sya'ban dibilang bid'ah lagi. Itu orang kayaknya dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah semua. Peringatan hari besar Islam seperti ini di zaman sekarang hukumnya hampir wajib. Satu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah manusia kepada hari-hari Allah. Allah itu punya hari yang harus diperingati. Ini perintah amr. Artinya kita wajib merayakan ini. Yang kedua, kita hidup di zaman di mana generasi 25 tahun lagi, 20 tahun lagi, 15 tahun lagi akan menghadapi pancaroba akhlak yang jauh lebih immoral, yang jauh lebih tidak bertanggung jawab dari apa yang kita hadapi pada masa sekarang ini.
Maka memperingati Al-Isra wal Mi'raj ini wajib. Lihat anak-anak kecil di belakang, mereka lari sana, lari sini. Nanti tahun depan lari sana, lari sini. Nanti kalau sudah umur mereka 7 tahun, mereka akan mengatakan, oh, saya mau pergi ke Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa perlu kita ceramahi, tanpa perlu kita dikte, sudah ada di dalam embrio mereka, dalam nadi mereka, naluri mereka, bahwasanya menghadiri peringatan hari besar umat Islam ini suatu hal yang menyenangkan. Gak semua orang ngerti Al-Isra wal Mi'raj. Umat Islam gak semuanya paham, gak semuanya peduli. Maka bagi diri kita merayakan seperti ini sangat menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini putra kelahiran Lampung. Saya ini dilahirkan di Metro. Besarnya saya di pesantren Darul Ma'arif di Teginengan, itu pesantren kakek saya. Ya, jadi kalau di sini mah cuma di belakang rumah doang, gitu ya. Orang sini lah saya mah. Jadi hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di zaman di mana akidah ini mau dirusak. Maka orang yang suka membid'ahkan amalan seperti ini cuma dua. Kalau bukan dia orang yang bodoh, kalau bukan dia orang yang dungu, maka dia adalah orang yang punya agenda terselubung merusak tatanan umat Islam. Kita lihat orang yang kerjaannya membid'ahkan, yang dibid'ahkan semua sarana silaturahim. Contoh, habis sholat salaman. Ada yang bilang bid'ah, betul? Oh bid'ah gitu. Saya mau tanya hadirin, kalau habis sholat kita kentut boleh nggak? Boleh. Kita ngupil boleh nggak? Boleh. Kita pesen ojek boleh nggak? Boleh. Kalau salaman bid'ah. Ini siapa yang ngajarin? Ngupil boleh, kentut iya, buang air ayo, tapi salaman masuk neraka. Nah. Terus apalagi yang disalahkan? Perkumpulan semacam ini. Di sini yang bukan tetangga jadi saling kenal. Yang tadinya tidak bersilaturahim jadi bersilaturahim. Di sini kita saling memandang saudara-saudari kita dengan pandangan rahmat, dan semua itu menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak suka dengan kegiatan seperti ini, dengan peringatan seperti ini, saya khawatir orang seperti itu, sebagaimana dikatakan guru saya Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, meskipun mereka umatnya Rasul, tapi nanti di hari kiamat paling belakang. Kenapa? Merayakan maulid kelahiran nabinya nggak suka, merayakan Isra wal Mi'rajnya nggak demen, nuzulul Qur'annya nggak asik. Nah, ini akhirnya apa? Siar-siar agama menjadi terbelakang. Maka saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di kota Liwa ini, ayo sama-sama kita jaga akidah. Habib, itu kan artinya kita tidak toleran. Bukan begitu. Kalau kita punya saudara, saudara kita salah, kita harus luruskan. Ini bukan ranah perbedaan lagi, tapi ranah sesuatu yang harus kita luruskan bersama. Bahwasanya apa yang kita lakukan ini sesuai sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak perlu jelaskan hadisnya, kebanyakan dari rumah ke sini sunnah, dosa semua digugurkan, setiap langkah mengangkat derajat, masuk ke dalam masjid niat i'tikaf sunnah, sholat berjamaah sunnah muakkadah atau wajib kifai, fardu kifayah. Kemudian duduk bersilaturahim sunnah, mendengarkan pembacaan suci Al-Quran sunnah. Sallu ala Muhammad, sunnah semua. Kemudian mendengarkan sambutan dari umarok kita, dari pemimpin kita. Mungkin ada hal yang harus disampaikan, itu juga sunnah.
Kemudian kita sama-sama mendengarkan ceramah agama tentang Al-Isra wal Mi'raj, Maulid Nabi. Itu wajib di zaman sekarang. Setelahnya kita makan bersama, santunan terkadang. Nanti kita akan sama-sama berusaha untuk membantu daripada dunia wafakir ini. Itu semua amaliyah yang sunnah. Jadi kalau ada orang ibu ngebid'ahin, mengatakan kita masuk neraka, mereka kasihan. Karena amalan yang begitu istimewa, menggabungkan semua sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mau ikut andil. Bapak Ibu tahu ada sebuah hadis dalam Sahihul Bukhari di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu menanyakan kepada sekelompok malaikat, malaikat dari mana kalian? Kami dari majelis ilmu dan majelis zikir. Mereka yang ada di situ berbuat apa? Mereka mengingatmu ya Allah. Apa mereka sudah melihatku? Belum ya Allah. Gimana seandainya mereka melihatku? Maka mereka pasti akan lebih mengingatmu ya Allah. Mereka minta apa? Orang yang hadir di situ minta surga ya Allah. Mereka sudah lihat surga? Belum ya Allah. Gimana kalau seandainya aku perlihatkan surga kepada mereka? Wah, pasti lebih kencang lagi ya Allah. Apa mereka takut dari sesuatu? Betul ya Allah. Mereka takut dari apa? Azabmu dan nerakamu ya Allah. Mereka sudah pernah lihat neraka? Belum ya Allah. Gimana kalau mereka lihat neraka? Pasti lebih takut lagi ya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ishhadu bi anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat, saksikan aku Rabbul Alamin sudah mengampuni seluruh dosa mereka. Terus ada malaikat yang nanya, ya Rabb, di antara mereka ini ada orang-orang yang hadir bukan mau duduk di majelis, cuma duduk saja, mungkin pengen ikutan makan, mungkin pengen dapat minum, mungkin pengen ketemu kawan, bukan untuk hadir di majelis ilmu. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, humul ladzina la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok kaum, siapapun yang duduk bersama mereka itu tidak akan celaka. Itu di zaman Nabi Sulaiman. Tahu Nabi Sulaiman Bu? Tahu ya, Nabi Sulaiman anaknya siapa? Anaknya Nabi Daud. Nabi Sulaiman ini pemerintahannya luas, punya mukjizat, bisa ngomong sama binatang. Suatu hari di salah satu daerah kekuasaannya ada seorang laki-laki yang baik, saleh dan wara. Laki-laki ini tidak mau barang syubhat. Akan tetapi dia punya istri, istrinya ini suka mempengaruhi yang tak baik. Anaknya juga ikut-ikutan. Di depan rumah laki-laki ini ada satu pohon, di atasnya burung dara bertelur. Istrinya bilang, kami ini lapar, pengen nyobain telur burung dara. Mendingan kamu naik ke atas, ambil. Laki-laki tersebut awalnya menolak. Lama-lama akhirnya karena terbujuk rayu istrinya, ya namanya suami, segala apapun di luar, kalau di rumah jadi kucing kampung. Saya begini, ya kayak macan begini ngomongnya hanya kalau di majelis, tapi kalau di rumah kita sama semua Pak, begini gitu. Nah akhirnya laki-laki tersebut naik ke atas, ngambil telur burung dara. Ibu dari telur-telur itu, induknya datang ke Nabi Sulaiman, protes, Sulaiman, aku capek nih bertelur, tapi telurku diambil begitu saja sama orang itu. Baik, akhirnya Nabi Sulaiman panggil dua setan. Yang dipanggil bukan malaikat, bukan orang soleh, tapi setan. Setan, kamu datang ke sana. Nanti kalau laki-laki ini mau ngambil telur burung dara, maka tariklah ke bawah. Ketika setan sampai, pas benar itu laki-laki mau manjat lagi. Tapi sebelum laki-laki itu manjat, rupanya ada pengemis di depan pintu rumahnya.
Akhirnya laki-laki tersebut turun. Setelah turun, dia memberi sedekah kepada pengemis itu. Ketika selesai memberi sedekah, dia naik lagi, ngambil lagi. Nggak jatuh-jatuh, burung darahnya balik ke Nabi Sulaiman. Protes, Sulaiman, katanya kamu utus setan buat narik kakinya laki-laki itu. Ini telur saya habis semua. Akhirnya yang terjadi, Nabi Sulaiman ngamuk, dipanggil setan itu dua. Kamu berdua mau saya azab? Ampun Sulaiman, kami ini sebenarnya ketika mau narik sudah hampir berhasil, tapi tiba-tiba Allah datangkan satu malaikat, yang satu kami ini dilemparkan ke timur, yang satu lagi kami dilemparkan ke barat. Kenapa bisa begitu? Karena laki-laki tersebut bersedekah. Makanya Nabi mengatakan innal abda la fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti, ketika matahari itu dekat di atas kepala kita, yang ngasih naungan di atas kepala ini adalah sedekah yang kita berikan. Al-Imam Ibnu Qutaibah sebagaimana dikutip Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa arda mengatakan, banyak orang salah menafsirkan orang yang bersedekah. Orang yang diminta baru memberi itu tidak dikategorikan orang bersedekah. Orang yang ketika diminta baru dia memberi itu tidak dikategorikan orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah itu adalah mereka yang tanpa diminta memberi. Dan kualitas itulah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita balik lagi ke Al-Isra wal Mi'raj. Orang yang ingkar kepada Al-Isra ini dihukumi kafir. Jadi kalau ada orang bilang saya tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dihukumi sebagai orang yang murtad. Makanya saya katakan masalah Al-Isra wal Mi'raj ini adalah masalah iman. Gak sembarangan ini kumpulan ini. Kita kumpul di sini meningkatkan kualitas dan menjaga kita punya iman. Kenapa kok kafir bin? Karena mengingkari al-ma'lum minad-din bid-darurah, atau sesuatu yang sudah pasti dalam agama termaktub di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau orang mengingkari Mi'raj lain lagi. Orang yang mengingkari Mi'raj ini tidak kafir, tapi dia masuk ke dalam golongan orang yang fasik mubtadi'. Saya percaya sama Isra, tapi saya tak percaya sama Mi'raj. Oh ya, berarti kamu ahli bid'ah, dosa besar. Sebabnya apa? Mi'raj ini tidak disebut dalam Al-Quran. Mi'raj ini tidak disebut dalam hadis yang mutawatir. Sementara dalam akidah ini kita harus menggunakan hadis yang mutawatir. Mutawatir itu apa, Habib? Dari kalangan sahabat perawinya 4 atau lebih, kalangan tabi'in 4 atau lebih, kalangan tabi'in 4 atau lebih. Itu mutawatir. Kalau misalkan dari kalangan sahabat 3, kemudian tabi'in 3, tabi'in 3, itu disebut masyhur. Kalau dari kalangan sahabat 2, tabi'in 2, tabi'in 2, itu disebut aziz atau mustafid. Kalau dari sahabat 1, tabi'in 1, tabi'in 1, itu disebut hadis gharib. Masyhur, aziz, gharib ini tidak digunakan di dalam masalah pokok akidah. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa Mi'raj ini bukan hadis yang mencapai derajat mutawatir. Maka yang mengingkarinya disebut ahli bid'ah. Jadi soal Isra Mi'raj ini serem, ya serem. Orang kalau nggak beriman sama Isra kafir, matinya nggak masuk surga. Orang kalau misalkan nggak beriman kepada Mi'raj, fasik, berdosa besar.
Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini di dalam riwayatnya digambarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di sekitar Ka'bah. Tiba-tiba malam menjadi hening. Saya membayangkan seluruh manusia yang ada di Makkah pada saat itu dibuat tertidur. Karena di sekitar Ka'bah itu ada Ja'far bin Abi Thalib. Ada Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya kalau Nabi dibedah di depan manusia pasti pada heboh, pasti pada histeris. Makanya kita kalau ke rumah sakit ada operasi, kita disuruh keluar. Ini yang dioperasi Nabi itu. Di zaman itu nggak ada anestesi, nggak ada dokter bedah, nggak ada alat bius, nggak ada. Makanya kalau misalkan mereka melihat Nabi bangun lagi, itu pasti sebuah mukjizat. Akhirnya Nabi didatangi 3 malaikat. Siapa saja, Beb? Jibril, Mikail, Israfil, yang niup sangsa kala, yang mengurusi rezeki. 3 sama malaikat Jibril. Dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke arah sumur Zamzam. Sumur Zamzam itu di mana? Sekitar beberapa meter dari arah Ka'bah. Itu posisi aslinya sumur Zamzam yang pertama kali dihentakkan kakinya oleh Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya dibedah Nabi. Nabi itu dibedahnya berapa kali? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami pembedahan selama 4 kali, kata Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitab beliau Al-Anwar al-Bahiyah fil Isra wal Mi'raj bi khairil bariyah. Pertama umur 4 tahun, kedua umur 10 tahun, ketiga umur 40 tahun, keempat umur 50 tahun. 4 kali dibersihkan. Pertanyaannya, apakah hati Nabi kotor? Tidak. Kalau kita punya gelas tidak pernah kita pakai, tidak pernah kita gunakan, setiap saat kita bersihkan, kita cuci, ini mengindikasikan gelas ini sangat mulia. Yang kedua, kesuciannya semakin bertambah. Apakah kita bisa membatasi minyak wangi yang disemprot ke tubuh kita? Tidak. 100 kali semprotan pun masih bisa ditambah. 1 juta kali semprotan pun masih bisa ditambah. Pendeknya apa sih yang dikeluarkan dari dalam diri Nabi Muhammad? Itulah yang dikenal dengan habbus syaiton. Apa itu habbus syaiton? Rahmatnya Nabi kepada setan. Bayangin Pak, kalau Nabi minta ampun, mintain setan ampunan. Iblis dimintain ampunan, ya Allah ampunilah dosa iblis, repot nanti Allah ya. Akhirnya nggak jadi, ada orang jahat. Makanya habbus syaitonnya dikeluarkan supaya masih ada setan yang bisa menggoda manusia. Bersih, dibersihkan pakai air Zam-Zam. Cawan atau tempatnya terbuat dari emas. Tapi kalau kita dalam ilmu fikih tidak boleh menggunakan bejana dari emas, alat makan dari emas, piring, garpu, sendok, semua peralatan tidak boleh dari emas dan perak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati, wa la ta'kulu fi sihafiha, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Jangan umatku ini minum dari tempat yang terbuat dari emas atau perak, atau makan dari hal yang serupa, karena itu milik orang kafir di dunia, milik umat Islam di akhirat. Nyimpennya saja, kata mayoritas ulama mazhab Syafi'i, haram. Nyimpen gelas emas, nyimpen piring emas, mayoritas ulama Syafi'i mengatakan haram. Kenapa? Karena ada potensi menggunakannya. Shallallahu ala Muhammad. Lanjutnya nih,
Ini naik buruk aja belum nih, ya, naik buruk aja belum. Ya. Setelah itu Nabi SAW dadanya ditutup rapi gitu ya. Akhirnya baru Nabi SAW dibawa ke satu kendaraan yang namanya buraq, bukan borok, tapi buraq. Buraq ini modelnya gimana? Kuda, tapi nggak kuda juga. Tingginya semana? Sebagol. Bagol itu apa? Perkawinan campur silang antara kuda dengan keledai. Kalau kuda itu tinggi, keledai itu pendek, di tengah-tengah kuda sama keledai itu disebut bagol. Buraq itu setinggi bagol. Ada sayapnya dua membentang, kakinya panjang. Kalau sekali dia mengayuh, luar biasa jauhnya. Awal-awal buraq ini nggak suka, nggak mau dinaiki Nabi Muhammad SAW karena nggak tahu. Bayangin Pak, kira-kira kalau ada hewan ngebut, anteng apa kagak? Kagak. Ngebut, nggak bakalan anteng. Akhirnya dibisikin sama malaikat Jibril, buraq, kamu jangan kurang ajar. Ini yang di depan kamu, ini orang yang paling dicintai Allah. Ente kalau nggak tenang sekarang habis ente. Ucap langsung buraq itu dibilang gitu. Keringetan, berkeringat buraq itu. Akhirnya setelah ada tenang, Nabi SAW itu naik ke atas buraq. Mulai peristiwa Isra itu dijalankan. Tempat pertama yang dikunjungi Nabi SAW itu adalah padang kurma. Ladang yang begitu luas, banyak ditanam kurma. Nabi turun di situ. Kata malaikat Jibril, ya Muhammadu sholli raka'ataini. Wahai Muhammad, sholatlah kamu 2 rakaat. Akhirnya Nabi sholat. Setelah Nabi sholat, Nabi ditanya sama malaikat Jibril, kamu tahu nggak Muhammad, kamu sholat di mana? Saya nggak tahu. Lalu malaikat Jibril kasih info, sholaita fil thayyibah. Kamu itu sholat di tanah thayyibah yang mulia, yang harum, yaitu yang dikenal dengan Yathrib atau dikenal juga dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Pak, saya mau tanya, enakan tinggal di Madinah apa di Indonesia kalau tidak ada Rasul? Halo, Bapak Ibu kira-kira mau nggak keluar uang 30 juta kunjungin tempat yang gersang, tandus, ogah? Kalau saya, mendingan kita pergi ke puncak, mendingan kita pergi ke tempat yang adem. Madinah itu mulia karena ada Nabi besar Muhammad SAW. Jangan dibalik. Jangan bilang Nabi mulia gara-gara Madinah kebalik. Jangan bilang Nabi itu mulia gara-gara ada Mekah kebalik. Mekah Madinah itu jadi tambah mulia karena ada Rasulullah SAW. Kemudian Al-Quran, seandainya Al-Quran diturunkan ke Nabi Musa alaihissalam, nggak akan sama dengan turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi sholat, naik lagi. Setelah naik, tiba-tiba Nabi melihat satu fenomena yang ngeri. Ini ada sekumpulan orang, dia angkat batu, udah sampai di atas kepalanya, dihantemin ke kepalanya sendiri. Pecah isi kepalanya, keluar semua. Balik lagi kepalanya utuh, dia angkat lagi batu besar itu, dia pecahin lagi kepalanya. Terus begitu, nggak ada habisnya. Nabi nanya, Jibril, ini siapa? Kok mereka melakukan hal yang menyakiti diri mereka sendiri? Muhammad humul ladzina tarakus sholata min ummatik. Muhammad, mereka itulah orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Jadi kalau misalkan nggak mau sholat, coba tes dulu, digetok pakai batu. Kalau ternyata sakit, ya cepat-cepat sholat. Makanya yang pertama kali dihisab nanti adalah sholat.
yang pernah ninggalin sholat harus diqadha. Jangan kayak orang Salafi Wahabi. Sholat wajib tidak perlu diqadha, diganti dengan sholat sunnah. Bisa atau tidak? Tidak. Saya mau tanya, puasa wajib bisa nggak diganti dengan puasa sunnah? Tidak. Puasa Ramadan bisa nggak dengan puasa Senin Kamis diganti? Tidak bisa. Sholat wajib yang sudah ditinggalkan, kata Nabi SAW, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika. Orang kalau sudah meninggalkan sholat gara-gara lupa, ini kan logikanya sederhana, kata para ulama, lupa aja harus ganti, apalagi sengaja. Maka dia harus mengqadha sholatnya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak boleh orang yang punya hutang sholat wajib itu sholat sunnah. Tidak boleh orang yang punya hutang sholat wajib sholat sunnah sebelum dia menyelesaikan hutang. Maka yang masih punya hutang sholat, selesaikan dulu. Gimana caranya? Gampang. Misalkan kita pengen cara nyicil atau pengen cara rapel, tinggal pilih, mau nyicil sholat subuhnya 2 kali, 1 adaan, 1 qadhaan. Nanti duhur 2 kali, 1 adaan, 1 qadhaan. Nanti asar 2 kali, 1 adaan, 1 qadhaan. Terus seperti itu sampai akhirnya sholatnya selesai. Paman saya, Said Agil Al-Munawwar, Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar, pernah ditanya seorang jenderal, Beb, saya ini udah 30 tahun gak sholat. Umur saya sekarang 60 tahun. Kayaknya tipis harapan saya umur saya 90 tahun. Gimana cara Beb supaya saya diampuni? Kalau gitu Bapak tiap bulan umroh. Umrohnya tiap bulan. Kenapa? Udah mengqadha sholatnya nanti di Masjidil Haram. Karena kalau di Masjidil Haram bahkan di tanah Makkah kita sholat, pahalanya dikali 100.000. Jangan lantas dicoba-coba. Nah, kalau gitu nggak usah sholat, qadha aja di Masjidil Haram. Belum sampai Masjidil Haram udah mati dulu bang. Ya, jangan diakalin kita punya agama ini. Ya, agama ini bukan untuk akal-akalan. Maka kata Imam Nawawi, sesat, sesat orang yang mengatakan tidak perlu mengqadha. Saya pernah di Jakarta ngisi di Coca-Cola. Tiba-tiba ketika lagi pengajian ada mbak-mbak nggak pakai jilbab, roknya mini, marahin saya. Ustadz, katanya gitu. Ustadz ini tahu dari mana kita harus mengganti sholat? Sholat itu nggak harus diganti. Ya salam. Ya, ini orang di zaman sekarang begitu ya. Di zaman sekarang seperti itu. Imam Nawawi mengatakan telah menyimpang, telah tersesat orang yang mengatakan tidak perlu mengganti sholat. Hadirin, kalau kita ini khawatir dengan rezeki, padahal rezeki udah dijamin, khawatir gak punya kendaraan, gak punya rumah, kita harus lebih khawatir kalau kita mati nasib kita gimana. Karena kita ini tidak diciptakan untuk sekedar mati di dunia selesai. Kita ini diciptakan sebagai makhluk yang abadi. Kita ini diciptakan sebagai makhluk yang akan kekal. Kita tidak akan pernah sirna selamanya. Paling sirna nanti kalau hari kiamat itu juga paling cuma sebentar. Setelah itu Allah ciptakanlah lagi. Kita ini bakalan abadi. Pertanyaannya gampang, kita ini masuk surga atau neraka? Pendeknya apa yang kita lakukan? Harus semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Nabi jalan lagi. Begitu jalan, tiba-tiba Nabi hidungnya mencium bau harum. Ini bau harum apa, Jibril? Oh, ini kuburannya Siti Masyithah. Itu bukan nama sebenarnya. Masyithah itu artinya tahu apa Pak? Bu, Masyithah itu artinya tukang sisir. Jadi kalau ada orang namakan anaknya Siti Masyithah, berarti pengen anaknya jadi tukang sisir.
Itu gelar bagi seorang wanita yang syahid, ceritanya luar biasa. Jadi pada suatu hari Siti Masito ini lagi nyisirin putrinya Fir'aun. Tiba-tiba sisirnya jatuh. Ini anaknya bos lagi disisirin, sisir jatuh, Masito ngomong begini, Bismillah, laknatullah ala Fir'aun, halaka Fir'aun. Dengan nama Allah, celaka lu Fir'aun. Kita lagi nyisirin anak bos, sisirnya jatuh, kita bilang, non, bapak lu celaka. Akhirnya putrinya bilang, kamu mau meralat ucapanmu enggak? Kalau kamu mau meralat, saya enggak aduin aja. Akhirnya dipanggil Siti Masito, suami dan 2 anaknya. Yang satu masih kecil. Ditanya sama Fir'aun, Masito, emang ente punya Tuhan selain saya? Punya. Tuhan yang mendatangkan matahari dari timur, coba Tuhan datangkan dari barat. Diam kan Fir'aun? Iya. Kamu mau masuk lagi ke agama saya kan? Tidak. Meskipun kamu saya bunuh saja. Tapi permintaan saya satu Fir'aun. Apa itu? Tolong kuburkan tulang kami di satu tempat. Saya, suami dan kedua anak saya, tulangnya harus ada di satu tempat. Baik. Didatangkan kuali besar. Di dalam kuali itu pertama dikasih apa Pak? Dikasih minyak goreng. Minyak, ya, masak. Dikasih minyak, setelah dikasih minyak mendidih Pak, di atasnya dikasih air. Bisa bayangin nggak? Minyak panas, kemudian disiram di atasnya air. Akhirnya Siti Masito disuruh loncat. Yang pertama loncat adalah suaminya. Kalau kita lihat kisah Ashabul Ukhdud, ini orang-orang yang loncat dari atas bukit turun ke jurang itu, sebelum nyebur ke bawah jurang ke lautan api, sudah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah. Jadi mereka tidak merasakan sakit. Ya, ini ada di dalam kitab Fadlul Jihad, keutamaan kita berjihad di jalan Allah. Kemudian anaknya yang suruh masuk. Ketika Siti Masito mau masuk, ragu. Ya Allah, ini anak saya masih bayi, dia belum bisa ngomong, belum ngerti dunia, kenapa dia harus mati? Tiba-tiba Allah berikan satu karunia, ini bayi ngomong. Omongannya luar biasa Bu. Apa kata bayi ini? Ya ummi la takhafi wa la tahzani fa innaki 'alal haqq. Bu, tolong kamu itu jangan takut dan jangan khawatir, karena kita berada di dalam kebenaran. Loncatlah Siti Masito hingga harum semerbak sampai sekarang. Makanya hidung para nabi dan wali itu beda dengan hidung kita. Kalau kita ini kan nyiumnya rendang, daging, bakso. Ya. Kalau hidung para aulia, para anbiya yang dicium adalah arwah. Ruh itu Pak, kata Rasul, kalau ruhnya orang soleh keluar, itu harumnya seluruh dunia bisa cium, harusnya. Kita hidung kita nggak bisa nyium harumnya ruh orang soleh, baunya ruh orang soleh, karena hidung kita ini sering cium yang haram. Mata kita ini Pak nggak bisa melihat malaikat karena mata kita sering melihat yang haram. Tangan kita ini tidak bisa bermusafahah dengan para aulia, dengan Nabi Khidir alaihissalam, karena tangan kita ini sering melakukan sesuatu yang haram. Maka kalau bukan karena rahmat Allah, sulit, kecil harapan kita untuk masuk ke dalam surga. Jalan lagi Nabi, dari belakang ada yang ngejar. Siapa yang ngejar? Bukan tukang tagih kredit, tapi jin ifrit. Dia bawa api mau membakar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi doa, diajarkan sama malaikat Jibril. Setelah Nabi berdoa, jin ifritnya kebalik terbakar. Datang Nabi ke tempat kedua, ada sebuah pohon besar. Ini pohon besar dilihatin sama Rasulullah. Kata malaikat Jibril, Muhammad, kamu sholat di sini 2 rakaat. Sholat. Allahu Akbar. Kemudian Nabi ditanya lagi sama Jibril, Muhammad, tahu gak kamu di mana? Kamu ini di pohon tempat Musa berteduh bersandar ketika diusir Fir'aun.
Ini maksudnya apa, Pak? Kita ini disuruh satu, menjaga tempat bersejarah. Dua, kita beribadah di tempat yang penuh barokah dan bersejarah. Makanya kita mengunjungi ziarah makam para wali. Di Mekah itu dulu sebelum ada Salafi Wahabi, sebelum ada sekte Wahabiyah, Abdul Aziz Al Saud, banyak kubah-kubah para wali di sana. Bukankah itu syirik? Tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di rumahnya Siti Aisyah di dalam bangunan. Sayyidina Abu Bakar dan Umar dimakamkan di dalam bangunan. Dan tidak ada yang menghancurkan bangunan tersebut sampai sekarang pun di dalam bangunan. Bahkan kalau kita sholat di paling kiri Masjid Nabawi, kita langsung menghadap ke arah Nabi. Bahkan di tembok Ka'bah itu ada makamnya Nabi Ismail. Bagi yang sudah haji melontar jumrah di Mina, di Masjid Al-Khaif di Mina, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 70 makam para nabi. Jadi tak sembarangan kita ziarah makam para wali. Itu bukan sebuah kesyirikan, tapi sebuah upaya mencari keberkahan dan diajarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang Nabi suka ziarah kubur? Suka. Nabi itu hampir tiap malam ke makam Baqi. Kalau kita ke Masjid Nabawi, saya doain antum semua ziarah Masjid Nabawi. Jadi seberang makam Rasul, pintu keluar makam Rasul, antum lurus sekitar mungkin 300 meter akan ada pekuburan Baqi. Nabi itu kalau ziarah kubur bukan siang, Pak, malam. Tapi kalau di Indonesia orang ziarah kubur malam disangkanya mau nyari nomor togel. Padahal Nabi itu kalau ziarah kubur di malam hari, bukan siang. Waktu kita ke sana nggak boleh masuk. Di depannya ditulisin bid'ah, sesat, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa Inggris. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian setelah itu Nabi jalan lagi, sholat lagi di satu tempat. Namanya Bukit Tursina. Ini waktu di Bukit Tursina, Nabi Sulaiman disuruh mencopot sendal. Nabi tidak disuruh mencopot sendal. Hebat kan Nabi Muhammad? Hebat. Nabi Musa terima wahyu disuruh copot sendal. Nabi Muhammad tidak disuruh mencopot sendal. Ini saya lihat bapak-bapak sudah ada yang bergeser tempat duduknya. Saya kalau melihat orang geser tempat duduknya, saya jadi tak tega. Ya, ini kita belum selesai. Tadi saya dipesankan sama Pak Usman, Bib yang lama. Ini belum selesai. Ini saya masih pemanasan. Air minum aja belum ganti saya. Kita ini guru, Pak. Ngajar 4 jam itu biasa. Ngajar 4 jam biasa. Malah senang. Dan saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu sekalian yang saya tahu besok bekerja tapi masih hadir di majelis. Nanti pahalanya mintakan sama Allah. Saya tadi sampai di Bandara Raden Inten itu jam 8. Baru masuk kamar hotel itu jam 3. Berarti kurang lebih 6 jam. Sepanjang jalan saya berpikir, wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu itu tidak akan menzolimi. Jadi sekecil apapun pahala yang kita buat, amal soleh kebajikan yang kita buat, Pak, Bu, gak usah khawatir, pasti kita akan dapat balasannya. Itu kita harus yakin. Ini majelis ilmu sekarang malam ini, pahalanya nanti kita akan tuai dari kiamat. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir kehilangan pekerjaan besok, tidak usah khawatirkan kalau kita kehilangan iman kita. Tidak ada artinya kita duduk 1 jam, 2 jam di rumah, tapi akan berarti kita duduk 1 jam di majelis ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus nggak nih? Terus nggak nih? Kalau nggak terus kan saya enak. Tinggal minum, pulang ke rumah, betul? Tapi kan jarang-jarang saya kesini, ya kan? Makanya ya biarkanlah saya ceramah agak lama sedikit. Tapi kalau misalkan bapak-bapak sudah capek, ya apa boleh buat, mungkin bisa ibunya pulang dulu bawa bantal ke sini.
Ya, nggak apa-apa. Kita ini sudah sholat isya. Ya, kalau mau bawa bantal di sini pun nggak apa-apa. Karena ini ilmu yang sangat bermanfaat. Belum tentu dapat lagi dari saya. Kemudian Nabi SAW jalan lagi ke satu tempat yang namanya the house of the lamb, Baitul Lahm. Bait itu rumah, lahm itu domba, atau bahasanya itu disebut Bethlehem. Nabi disuruh sholat di situ, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Disuruh sholat di situ. Ini tempat lahirnya Nabi Isa, Rasul disuruh sholat. Sama Wahabi, tempat lahirnya Rasul ditutup, dibikin perpustakaan. Dolim itu. Kita nggak bisa merasakan betul-betul dengan full extension bagaimana sebenarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Dibikin jadi perpustakaan, tak perpustakaan apa juga. Jadi situs-situs beragama ini mau dihancurkan, Pak. Hati-hati deh, saya katakan ini hati-hati. Yang seperti ini hati-hati. Kita punya orang tua bukan orang bodoh, Pak. Kita punya orang tua bukan orang bodoh. Nabi sudah jamin umat Islam ini gak akan tersesat mayoritasnya. Sholat kita gak akan salah, sholat kita. Kita ikutin ayah-ayah kita gak akan salah. Kenapa? Karena nyambung sanadnya kepada Rasul. Ini zaman sekarang ada orang bilang gak usah ikut Imam Syafi'i, ikuti Rasul. Emang kamu tetangganya Rasul? Kamu orang Liwa, Rasul itu orang mana? Untuk bisa sampai ke Madinah, kamu harus ada jalurnya. Jalur orang Liwa, ya ngaji sama ulama Liwa dulu. Ulama Liwa ini pernah ngambil sama ulama yang lain, terus sampai kepada Rasul. Gak bisa kamu mengatakan saya mau ikut Rasul kalau tidak ikut ulama. Ikut ulama artinya ikut Rasul. Ulama yang mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam 4 mazhab itu. Imam Bukhari belajarnya dari Imam Ahmad. Ini dalam masalah fikih hadis ya. Dalam masalah akidah belajar kepada Imam Al-Karobisi. Imam Ahmad dan Al-Karobisi muridnya Imam Syafi'i di Baghdad. Imam Syafi'i ke Mekah berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung. Jadi kalau ada guru mau ngajar, mulai membid'ahkan, menyesatkan, musyrikan, tanya, Pak, sanad Bapak mana? Nggak peduli dia doktor, nggak peduli dia profesor. Kalau sampai menyesatkan ulama 4 mazhab, ini orang patut dicurigai. Jangan sampai, kenapa? Tatanan beragama Islam ini sudah baku. Sudah baku. Di Indonesia mayoritasnya mazhab Syafi'i. Ikuti mazhab Syafi'i. Kalau kita pergi ke Pakistan, waktu kami ngimami di Australia, kami nggak pakai kunut. Kenapa? Ya karena mayoritasnya mazhab Hanafi. Kalau kita pergi ke Saudi, ada Hambali di situ. Ya udah ikuti gaya mazhab Hambali dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jalan lagi ini Nabi SAW. Nah ini perhatian terakhir di Masjidil Aqsa. Buraq ini ditempatkan di satu tempat khusus. Saya nggak tahu tempatnya buraqnya dari mana. Yang jelas yang pertama kali naik buraq bukan Nabi Muhammad SAW. Ada nabi-nabi sebelum Rasul yang juga sudah naik buraq. Begitu sampai Nabi disambut dengan seluruh nabi dan Rasul. Ini penting saya sampaikan, tolong diingat. Mayoritas nabi dan rasul sudah wafat atau masih hidup? Sudah wafat. Tapi kok Nabi bisa menjadi imam di dunia bagi mereka? Artinya, tolong catat, artinya sangat mungkin bagi kita melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah orang yang sudah meninggal, terutama orang soleh. Kata Nabi begini, Man ro'ani fil manam fasawfa yarani fil yaqadhah. Orang yang melihatku dalam keadaan tertidur, maka suatu hari akan melihat dalam keadaan terjaga. Ya Habib, gimana caranya saya bisa mimpi Rasul?
Sidil Habib Umar bin Salim bin Hafiz itu pernah ketemu orang di Suriah. Tahu Suriah Pak? Tuh apa? Mesuji sono dikit. Tuh Bu, mesuji sono dikit Bu. Itu Suriah Bu. Nah Suriah di Arab sono. Ada seorang ibu-ibu nangis. Nangis, ditanya, kamu kenapa nangis? Diam. Anaknya meninggal. Oh, suaminya meninggal. Saya sudah 3 hari tidak berjumpa Rasulullah. Kaget Habib Umar. Habib Umar langsung tanya, kalau gitu sebelum 3 hari ini ibu tiap hari jumpa Rasul? Iya, tiap hari saya jumpa Rasulullah. Ibu amalannya apa? Baca sholawat sehari 15.000 kali. Kalau kita baca sholawat sehari 10 kan? Itu juga sambil kerja, sambil main handphone. Makanya kita nggak lihat Rasulullah. Ya. Nabi jadi imam, makanya disebut Imamul Mursalin salah satunya. Karena Nabi besar Muhammad SAW mengimami para nabi dan rasul pada saat Al-Isra wal Mi'raj. Nah setelah itu Nabi haus kayak saya. Nabi disediakan 2 air minum. Yang pertama khamar, yang kedua susu. Saya jauh-jauh dari Jakarta berharap ada yang mengisi air berwarna putih di sini. Air warna putih, dingin, terus manis. Wah ya Allah. Itu minuman kesukaan Rasul. Nabi minum. Diminum sama Rasul susunya. Lalu malaikat Jibril bilang, Muhammad, seandainya saja kamu tadi pilih khamar, maka umatmu akan banyak yang sesat. Tapi karena kamu pilih susu, maka umatmu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallallahu ala Muhammad. Selesailah kisah Isra-nya. Sebenarnya banyak yang kita skip, tapi nanti kita rapel pas Mi'raj. Setelah itu naik Nabi ke atas buruk. Kan yang jadi pertanyaan, Nabi naik ke atas buruk begitu cepatnya, apakah hilang kepalanya? Kita kan harusnya kalau lari kencang itu mobil, kita keluarkan kepala, ketarik ke belakang. Kalau kita dibawa ke atas keluar atmosfer, harusnya kita mati tak bernapas. Ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menaikkan kualitas fisik Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut Ibnu Hajar, secara standar, kekuatan Nabi SAW itu setara 40 orang. Makanya Nabi tidak pernah pukul meja. Makanya Nabi tidak pernah pukul perempuan. Makanya Nabi tidak pernah pukul pembantu. Pak, kalau meja ini digebuki 40 orang hancur kan? Jadi Nabi itu sekali pukul mati orang. Nabi sekali pukul mati orang. Tapi lihat Nabi disiram kotoran sama Abu Jahal, nggak dipukul. Dilempari di Taif, nggak mukul. Dihina keluarganya, nggak mukul. Kenapa? Karena Nabi tahu Nabi bisa bunuh satu Makkah itu Pak. Kalau Nabi emosian kayak orang liwat, kan mati semua Makkah itu. Diejek dikit, mati semua itu. Abu Jahal, Abu Lahab mati. Tapi Nabi mengajarkan kita untuk jadi orang yang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah karena kesabaranmu itu tidak mungkin terjadi kecuali karena Allah. Saya cepetin deh Pak. Nabi naik ke langit pertama. Ketika di langit pertama ada yang manggil Muhammad gitu. Suara perempuan, tapi Nabi nggak nengok. Terus kata malaikat Jibril, Muhammad, untung kamu tidak nengok. Kenapa Jibril? Kalau kamu tadi nengok, itu adalah dunia. Seandainya kamu menengok, umatmu akan banyak yang cinta dunia. Naik ke langit pertama, dibukakan. Awalnya nggak dibuka Pak. Awalnya diinterogasi dulu. Ini siapa? Namanya juga jalani tugas, nggak pandang bulu. Ini siapa? Pokoknya kalau nggak ada surat izinnya nggak boleh lewat. Gitu. Ini Muhammad. Ini orang yang diberitakan itu. Gitu. Dibuka.
Seluruh malaikat yang ada di langit pertama berbondong-bondong menyambut Nabi Muhammad SAW. Oh, disambut Nabi SAW, luar biasa. Ketemu sama siapa? Nabi Adam. Disambut, dipuji, ya, dipanjang. Kalau saya ceritakan dialognya panjang, saya singkat aja. Nabi melihat di sebelah kanan Nabi Adam, Nabi tersenyum. Di bagian kanan Nabi Adam, dilihat sama Rasul, Nabi tersenyum. Melihat sebelah kiri, Nabi nangis. Di sebelah kanan Nabi Adam itu semua orang yang masuk surga. Di sebelah kiri Nabi Adam semua orang yang masuk neraka. Nangis Nabi Muhammad SAW. Langit kedua ketemu Nabi Idris. Langit ketiga ketemu Nabi Isa. Ketemu Nabi Isa alaihissalam ini, Nabi Isa itu digambarkan oleh Rasulullah seperti orang yang baru mandi. Seger, orangnya itu seger bugar, seger itu Nabi Isa itu. Langit keempat ketemu dengan Nabi Yusuf. Langit kelima ketemu dengan Nabi, saya lupa langit kelima. Langit keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini adalah Nabi, ya mohon maaf, yang mungkin bisa dikatakan cemburu sama Rasul. Karena Nabi Musa ini pernah minta supaya umatnya jadi umat terbanyak masuk surga, nggak dikasih. Jadi ketika Nabi ketemu Nabi Musa, diperlihatkan kepada mereka berdua ada seorang Nabi yang cuma bawa umatnya satu orang. Ada seorang Nabi yang berdakwah bawa umatnya cuma 2 orang. Ada yang nggak bawa umat sama sekali. Ada tiba-tiba yang bawa umat banyak. Nabi Muhammad sampai bilang, semoga ini umatku. Terus dibisikkan, ini bukan umatmu, ini umat Musa. Ternyata datang yang jauh lebih banyak dari itu. Berarti umat Rasulullah ini mayoritasnya masuk surga. Nah, ini ada aliran, jumlahnya sedikit, jumlahnya tak banyak, mengklaim dirinya masuk ke dalam surga, sisanya masuk neraka. Jangan begitu. Kita diajarkan sama para ulama itu. Kendati pun ada khilaf perbedaan di dalam masalah akidah, selama tidak mengeluarkan dari agama, kita tetap mendoakan siapapun matinya husnul. Siapapun. Jangan jadi orang jahat. Orang jahat itu orang yang mendoakan orang lain supaya masuk ke dalam neraka. Kita tidak boleh mendoakan orang masuk neraka. Kita melarang orang masuk ke dalam neraka untuk ikuti akidah yang salah. Jangan sampai. Terus ketika Nabi naik ke langit ke-7, Nabi Musa nangis. Aku kira umatku adalah umat terbanyak. Ternyata Allah ciptakan Nabi yang umatnya itu lebih banyak. Itu Rasulullah. Kata Rasul, umat Islam ini rahmatnya luar biasa dari Allah. Datang tiba-tiba ada satu orang nggak pakai ngantri langsung terbang. Kesel nggak kita? Kesel nggak? Siapa kan orang yang nggak ngantri itu? Kita ini masuk surga tidak pakai ngantri. Jadi Pak, begini saya gampangin, nggak bakalan ulama Bani Israel masuk surga, orang yang paling soleh dari Bani Israel masuk surga sebelum tukang becaknya liwat masuk surga, sebelum petaninya liwat masuk surga, sebelum orang Islamnya liwat masuk surga. Itu tidak akan ada orang dari agama-agama dari syariat sebelumnya masuk ke dalam surga. Itulah jasanya Nabi Muhammad SAW. Maka muliakan Nabi Muhammad SAW. Kita sudah hampir selesai. Langit ke-7 ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim posisinya kayak saya begini duduk di kursi yang terbuat dari emas, bersandar kepada Baitul Ma'mur, bait rumah makmur yang dimakmurkan. Baitul Ma'mur itu satu tempat di langit ke-7 yang dari awal diciptakan malaikat 70.000 masuk nggak pernah keluar. 70.000 setiap hari, 70.000 setiap hari, 70.000 setiap hari. Berarti luas. Dan surga itu oleh Allah diletakkan malaikat-malaikat di setiap pojoknya. Setiap detik bersolawat kepada Rasul. Setiap nambah solawat, surga itu semakin luas. Jadi susah Pak kita mau membayangkan tuh nanti yang kita dapatkan di surga, yang kita keluarkan, yang kita habiskan
Jadi kadang-kadang prinsipnya kita kalau memberi di jalan Allah banyak kesannya. Saya mau tanya, 1.000 ke masjid banyak, 1 juta ke mall dikit. Tolong betul. Iya begitulah ya. Jangan begitu. Insya Allah kita tidak seperti itu. Itu yang di sebelah sana. Tapi yang satu pindah dari sini. Akhirnya setelah ketemu Nabi Ibrahim, naik ke lihat ke surga, lihat ke neraka. Ini pesan buat ibu-ibu. Kata Nabi begini, uritun nar, saya diperlihatkan neraka. Faraitu aktsar ahliha an-nisa. Maka saya lihat kebanyakan neraka itu isinya perempuan. Kebanyakan yang isi neraka perempuan. Ini kata Rasul, Bu. Terus ditanya sama sahabat, ayakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? Lah, bal yakfurnal ashir. Enggak, tapi mereka kafir kepada suami. Tidak mensyukuri suami. Hatta law ahsanta ilaiha dahra, sampai ketika kamu berbuat baik sama mereka, thumma ra'at minka syai'a, kemudian kalian bikin salah satu saja, qalat laka ma ra'aitu khairan minka qattu, maka perempuan itu akan bilang, aku tidak pernah lihat kebaikan pada dirimu. Hati-hati Bu, hati-hati Bu, jangan sampai kita bicara begitu sama suami. Ingat, Rasul SAW mengatakan, kalau saya boleh memerintahkan siapapun untuk bersujud kepada jin, iya, dituangin dong, uangin sendiri. Bang Tovan ini, masya Allah, ya, Bang, kok nggak manis Bang? Beliau ini yang buat Smart City di Pekanbaru. Teman dekatnya Gubernur Sumatera Barat. Dan beliau ini manajer musisi-musisi kondang seperti Padi, dulu manajernya. Sekarang jadi manajer Habib Guys. Ya, katanya sih mau khidmah sama Habaib katanya. Semoga beliau disehatkan selalu. Amin. Ya, begitu Pak. Terus ketika lihat surga, Nabi bilang, saya ini ngelihat surga, ternyata orang masuk surga ini sebabnya macam-macam. Kata Nabi, ini ada yang lucu Pak, Bu, ada yang lucu, ini bagus banget. Nabi bilang, inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku tuh melihat seorang laki-laki mondar-mandir di surga gara-gara dia menyingkirkan penghalang di tengah jalan. Ada batu di tengah jalan, diangkat, ditaruh samping. Ada kayu ngalangi jalan, diangkat, ditaruh samping. Gara-gara itu dia masuk surga. Itu kata Rasulullah. Terus kata Rasul begini, kita ini punya 360 persendian yang setiap hari sedekahnya harus kita bayarkan setiap sendi. Kita kayaknya susah deh mau sedekah 360 kali. Kata Rasul begini, semuanya bisa selesai dengan 2 rakaat sholat duha. Maka umat Islam yang baik, yuk masyarakat Liwa, kita galakan Liwa sholat duha. Jadi saya berharap masjid-masjid itu tetap dibuka pada waktu duha. Banyak orang sholat duhanya ke masjid, perkantoran, ya. Kemudian bapak-bapak yang punya usaha UMKM, pegawainya disuruh sholat duha. Kata Nabi, la faqra ma'duha, tidak akan fakir orang yang sholat duha. Terus kenapa Bib, kalau ada orang sholat duha masih fakir? Iyalah, habis sholat duha tidur. Kalau habis sholat duha kerja, insya Allah tidak akan fakir. Tapi kalau habis sholat duha tidur, ya sama saja. Nah, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini daun Pak, daunnya besar sekali. Pohon besar, daunnya besar. Akarnya Sidratul Muntaha itu mengalirkan air. Airnya itulah yang kita kenal dengan Sungai Nil. Sungai Nil di Mesir itu airnya berasal dari Sidratul Muntaha. Kita nggak bisa lihat aja. Itu kata Rasul begitu. Di Sidratul Muntaha ini nggak tembus Pak.
Malaikat Jibril habis, tapi Nabi Muhammad tembus. Ya, bajunya tembus, imamahnya tembus, ridaknya tembus, sandalnya tembus. Berarti sandal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia dari para malaikat. Sandalnya lebih mulia dari para malaikat. Makanya kita lihat tuh, kadang-kadang ada orang bikin peci, di atasnya ada sandal Nabi. Nah, ini kayak beliau nih. Ini pecinya beliau nih, itu sampingnya gambar sandal Nabi Muhammad. Tuh bukan bikin-bikinan, Pak. Itu niru betulnya sandalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini penting. Apakah karena Nabi ke atas Allah ada di atas? Apakah karena Nabi naik ke atas Allah ada di atas? Jawabannya tidak. Tolong perhatikan benar-benar. Ini poinnya nih. Ini poin semuanya. Ini yang paling antum harus perhatikan. Satu, Nabi mengatakan, "Kana Allah Ta'ala wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah itu ada tanpa apapun. Jadi Allah ada tanpa tempat, tanpa waktu. Dua, Nabi diangkat ke atas itu untuk memuliakan. Karena kalau kita lihat gedung, biasanya bos itu ada di lantai paling atas. Nabi diangkat ke atas, gak mungkin diangkat ke bawah. Pak, naik ke atas apa naik ke bawah? Ya kan? Tiga, kalau Allah ada di atas, berarti kita ini kasihan. Kenapa? Karena kita ini kurang dekat dengan Allah. Orang yang sholat di lantai 1 kalah dengan orang yang sholat di lantai 2. Berarti lebih baik kita sholat di atas gunung supaya dekat dengan Allah. Itu kalau Allah dikatakan di atas. Allah ini tidak bertempat. Saya mau tanya, tolong dijawab, lebih dekat mana sama Allah? Fir'aun yang di atas piramid atau Nabi Yunus yang dimakan ikan paus? Nabi Yunus atau Fir'aun? Artinya Allah tidak bertempat. Kedekatan Allah itu kedekatan pengawasan, kedekatan ilmu, kedekatan rezeki, kedekatan pertolongan. Bukan Allah berfisik. Yang meyakini Allah berfisik disebut mujassimah. Nah, orang salafi punya akidah begitu. Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Allah punya betis, tapi betisnya tidak seperti betis kita. Allah turun sepertiga malam ke langit dunia. Pertanyaannya, kalau turun sepertiga malam, kapan naiknya? Kan sepertiga malam gak habis-habis. Sepertiga malam di Liwa, nanti sepertiga malam lagi di Palembang. Habis dari Palembang, sepertiga malam lagi di Riau. Habis dari Riau, pergi lagi ke Aceh. Kapan naiknya? Jadi jangan punya pandangan Allah duduk di atas simhasana besar. Ini pendapat yang keliru dan sesat. Allah tidak berfisik. Jangan sampai meyakini yang seperti itu. Shallallahu alaihi Muhammad. Habis itu Nabi disuruh sholat. Sampaikan pada umatmu untuk sholat 50 waktu. Wah Pak, 50 waktu baginya kayak gimana Pak? 24 jam. Sholat 5 waktu aja udah malas. Datang ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, "Korting Muhammad, bolak-balik sampai 5 waktu." Nabi Musa masih bilang, "Muhammad, umatmu tidak akan sanggup." Benar nggak? Sholat 5 waktu aja masih banyak yang nggak mau kerja. Shallallahu alaihi Muhammad. Nabi turun sebelum subuh. Sebelum subuh Nabi turun. Di situ banyak yang murtad. Maka Imam Syafi'i mengatakan, orang yang sudah pernah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di zaman Nabi dia murtad dan dia kembali beriman, statusnya tidak lagi sebagai sahabat Nabi. Statusnya tidak lagi sebagai sahabat Nabi, tapi sudah bukan sahabat Nabi lagi. Pelajaran Isra Mi'raj. 1. Jadilah istri yang baik, biar dikenal. 2. Jadilah suami dan paman yang baik, biar dikenangnya baik. Kemudian tetap berhusnuzon kepada Allah, jangan putus asa. Matahari itu akan terbit setelah kegelapan itu betul-betul nyata. Fajar itu baru akan menyingsing ketika malam itu menjadi sangat gelap.
Pelangi itu baru ada ketika hujan itu selesai, dan semuanya pasti selesai. Itu yang harus kita yakini sebagai umat Islam. Iman kita sama Allah tak boleh putus. Baik sangka kita sama Allah tak boleh bertindak. Kemudian jangan pernah tinggalkan sholat. Ini banyak yang saya nggak sampaikan. Saya ulas lagi deh sedikit, ini penting ya. Yang dilihat Rasulullah, satu, orang-orang yang mencakar tubuhnya sendiri pakai kuku tembaga. Siapa? Mereka orang yang suka membicarakan keburukan orang lain di belakang. Hati-hati. Dua, yang dilihat Nabi ada manusia kepalanya seperti ini tapi perutnya sebesar rumah. Di dalam perutnya ada ular. Mereka orang yang suka makan riba. Hati-hati, jangan suka minjem sama rentenir. Jangan pernah tertarik dalam keadaan apapun minjem kepada rentenir. Carilah pinjaman kepada orang-orang yang baik. Pak, kata Nabi Isa gini, orang kalau ada yang minta bantuan kepada dirinya terus dia tolak sementara dia mampu, maka malaikat tidak akan datang ke rumahnya selama 70 hari. 70 hari. Ayo sama-sama kita jadi utusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beri apa yang kita mampu. Kemudian pelajarannya yang lain yang Nabi lihat, ada banteng keluar dari lubang kecil tapi tidak bisa masuk. Kata malaikat Jibril, mereka adalah khutobaul fitnah. Mereka tukang khutbah yang suka membawa fitnah. Dia khotib, dia ceramah bawa fitnah. Yang pertama kali masuk neraka itu Bapak Ibu hadirin, bukan muridnya tapi gurunya. Yang paling besar azabnya itu orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Naudzubillah. Hati-hati kita ngambil ilmu itu dari mana. Tanya gurunya siapa, sanadnya kemana, tanya, wajib DKM tanya seperti itu kepada siapapun yang mau ajar. Apalagi di masjid besar atau langsung. Kemudian yang Nabi SAW lihat yang lain, nah ini penting. Laki-laki perempuan di sampingnya ada daging yang enak nikmat, di sampingnya ada bangkai dimakan bangkai. Ditanya sama Nabi itu siapa? Mereka adalah suami-suami dan istri-istri yang berzina. Ada stik ayam panggang, ayam bakar, malah makan bangkai tikus. Itulah yang disaksikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita dijaga dari semua fitnah dunia dan akhirat, dilapangkan kesulitan kita, diluaskan kesedihan kita, dijadikan hati kita tempat bersemayamnya mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, dijadikan hidup kita hidup yang sakinah, penuh dengan cinta kasih sayang, dijadikan kita orang-orang yang bisa menolong orang lain, menolong keluarga kita yang kesulitan, dan kita semua, keluarga kita, anak cucu kita, semua orang yang darah kita mengalir di dalamnya, mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat dari akidah yang sesat, selamat dari keyakinan yang menyimpang, dan tetap berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita seluruh keluarga kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khususan jami'i jama'ati Masjid Mansur Bidiwan wa jami'i salati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأساتذتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا
ذرياتنا وأبنائنا وبناتنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق الواجبات علينا ومن أحبنا ومن أحسن لنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, telah kita dengarkan tadi kajian agama dari guru kita Habib Qais bin Abdurrahman Assegar. Semoga menjadi petunjuk bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, anak kita dan keluarga kita. Baik, kali ini kita berada di sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi penggalangan dana, di mana bapak-bapak bisa